Hai Cancer, selamat datang di channel Mama Ketara. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang yang menyesal karena berkhianat padamu ya. Dia yang terkoneksi denganmu. Saat ini kita akan cek energinya. Dia menyesal karena sudah mengkhianatimu ya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Cancer, saya mulai. Saya tarik energi kamu sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Yang menyesal karena mengkhianatimu ya, siapakah dia? Dia mantan kamu kah? Dia TTM kamu kah? Atau siapapun yang ada dalam pikiranmu sekarang. Kita akan cek energinya bareng-bareng ya. Ada the Wheel of Fortune, ada Three of Wands, ada Queen of Swords, ada Five of Pentacles, ada Ten of Pentacles, Nine of Cups, Nine of Wands, Seven of Swords, Ten of Wands, Page of Swords ya. Under the deck ada the Star. Ada energi dari Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kencang ada Leo, ada Aquarius, ada Virgo, ada Pisces, ada Gemini, Taurus, Capricorn. Ya, kencang. Kita mulai bahas. Tentunya di sini yang terjadi antara kamu dan dia adalah bentuk takdir ya. Takdir yang mungkin harus kamu dan dia terima ya. Meskipun mau nggak mau, ikhlas nggak ikhlas, ya inilah kenyataannya yang terjadi gitu ya. Yang dimana kamu dan dia ya sebenarnya energi kalian itu tarik menarik, saling membutuhkan satu sama lain kan. Tapi karena adanya masalah gitu ya, adanya mungkin ya banyak hal yang jadi pemicu hubungan kalian nggak bisa bersatu, ya bisa tersatukan gitu ya. Ya banyak sekali mungkin perbedaannya antara kamu dan dia juga gitu. Dan hal ini mungkin membuat dia di sana merasa bahwa dia harus melakukan tindakan untuk membuat kamu membenci dia gitu. Dengan cara mungkin ya dekat dengan yang lain ya. Dengan cara mungkin ya kayak ngomong sesuatu yang menyinggung kamu gitu ya. Ya intinya dia berkhianat lah sama kamu gitu. Dengan kepercayaan yang kamu kasih ke dia, dengan pengharapan yang lebih dari apa yang kamu pikirkan gitu. Dan membuat dia di sana juga kayak ya sulit mengendalikan diri gitu ya. Karena ya tentunya memang dia di sana menyesal gitu, karena mungkin udah nyanyain kamu yang begitu tulusnya kamu kepada dia gitu. Tapi menurut dia ya hal itu dia lakukan demi kebaikan. Jadi menurut dia itu adalah batas kewajaran gitu. Itu menurut dia. Dan dia pun juga nggak ngerasa bersalah sebenarnya. Cuman ada rasa penyesalan gitu ya. Penyesalan ya kenapa sih aku dan dia saling sayang, saling cinta, terkoneksi dengan kuatnya. Ada perasaan sejiwa gitu ya, soulmate gitu. Tapi kenapa keadaan nggak mendukung gitu? Kenapa ya aku dan dia nggak bersatu gitu? Kenapa aku dan dia bertemu di waktu yang tidak tepat, di waktu yang salah gitu? Jadi dia betul-betul kayak ya menyesali udah mengkhianati kamu, dan juga menyesali dengan keadaan yang terjadi gitu. Ya kenapa? Ya. Dan dia juga kayak ngeberontak kepada Tuhan gitu ya. Kenapa harus bertemu dengan kamu kalau pada akhirnya nggak bisa bersama gitu? Kenapa gitu. Jadi dia tuh kayak menyalahkan dirinya sendiri, juga menyalahkan Tuhan sebenarnya. Tapi hal itu dia coba untuk renungi, resapi, coba untuk ya ikhlas gitu ya, coba untuk kayak berusaha berpikir lebih bijak lagi, positif gitu ya. Dan mungkin memang dia ada potensi ya, dia akan bisa menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Tapi memang ya tidak mudah bagi dia gitu ya untuk tetap apa ya, menggerakkan hatinya untuk menerima kenyataan gitu, yang dimana kenyataan itu sangat membuat dia terikat ya,
terikat dengan keadaan. Jadinya dia juga mau keluar dari siklus ini nggak bisa, mau bertahan juga menyakitkan gitu ya. Dan hal itu sangat membuat dia di sana tidak punya arah ya, tidak stabil ya. Padahal dia sangat menginginkan ada peluang dari keadaan ini bisa kamu dan dia pada akhirnya nemuin jalan keluar bersama untuk ya bisa bersatu gitu. Tapi ternyata apa? Ternyata hanya beban ya, hanya tanggung jawab yang tidak bisa dia jalankan gitu ya. Ya dia merasa bersalah gitu, menyesal juga. Itu adalah energi dia yang terkoneksi denganmu saat ini. Sedangkan energimu juga kamu merasa terbebani ya dengan adanya masalah ini. Karena kamu juga gak bisa memungkiri perasaanmu, gak bisa terus menolak rasa, gak bisa terus gak bisa denial juga gitu ya. Ya kamu juga menginginkan keadaan menjadi baik, tapi kalau kenyataannya seperti ini ya kamu juga bisa apa? Kamu juga gak bisa untuk terus menerus kayak ngerasa apa ya, ngerasa dalam keadaan yang sulit kamu kendalikan juga gitu. Kamu juga nggak bisa bertahan dengan keadaan seperti ini. Jadi kamu di sini juga berusaha untuk meyakinkan dirimu bahwa kamu harus menampar dirimu dengan kesadaran, harus sadar sesadar-sadarnya bahwa jodoh udah ada yang ngatur. Jadi kalau dia bukan jodohmu, kamu juga nggak bisa berbuat apa-apa ya. Kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Dan kamu di sini hanya bisa ya menerima keadaan gitu ya, bahwa memang sulit kamu kendalikan apa ya, keadaan yang udah kamu pikirkan, berekspektasi tinggi, berfantasi, tapi ternyata ya kamu harus bisa menyingkirkan pikiran-pikiran itu dari pikiranmu ya, menyakitkan. Dan di sini sarannya dari saya untuk kalian para Cancer ya yang resonan dengan pembacaan ini, tetaplah berpikir bahwa dirimu ini ya harus lebih baik dari sebelumnya. Harus lebih baik dari keadaan sebelumnya, meskipun banyak masalah mendekat, konflik datang gitu ya. Kamu harus bisa tetap bisa menjadi orang yang lebih baik ya. Karena ya apapun yang kita lakukan, meskipun baik di mata kita, belum tentu baik di mata orang. Jadi kita harus bisa lebih berhati-hati ya dan menjaga diri ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.